Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku baca berita dari sejumlah media online, baik itu lokal ataupun juga nasional, yang sangat menyedihkan, di mana ada dua remaja yang bernama Handi dan juga Salsabila di hari Rabu 8 Desember 2021. Mereka mengalami kecelakaan di kawasan Nagrek, tapi kemudian kita ketahui kemarin sudah dapat dikonfirmasi bahwa ternyata dua tubuh manusia yang ditemukan di aliran Sungai Serayu Banyumas dan juga Cilacap pada tanggal 10 Desember 2021 ternyata itu adalah korban kecelakaan di Nagrek tersebut. Oke, ini sangatlah menyedihkan sekali dan nggak tahu ini pelakunya apakah manusia atau bukan. Kita akan bahas lebih dalam mengenai si para pelaku yang kemungkinan besar adalah 3 orang. Sudah ada foto-foto dan juga video yang tersebar di media massa. Tapi tentunya kita coba cari tahu dulu karena sampai saat ini pun ketiga pelaku tersebut masih belum ditangkap oleh kepolisian. Oke, kita awali dulu sebelum kita bahas lebih jauh mendengar keterangan dari ayah almarhum Handi sendiri. Kemudian juga kita akan cari tahu dulu sebenarnya kronologinya seperti apa sebelum kita lihat video-video lebih detailnya, foto-foto dari lokasi kejadian. Jadi kalau untuk kronologinya seperti aku sebutkan di awal tadi, kejadian kecelakaan ini adalah di hari Rabu 8 Desember 2021 itu sekitar setengah 4 sore. Ini yang menyaksikan banyak, ada warga di sana karena kan ini juga kecelakaannya terjadi bukanlah di dini hari tapi juga masih siang, jadi masih banyak warga yang melihat. Makanya tidak heran sekarang kan kita temui ini di media massa dan juga online, internet begitu banyak sekali foto-foto dan juga video-video pada saat terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, pada saat kronologi ini aku dapatkan dari salah satu media massa Tribun dan juga TV One bahwa pada saat si Handi ini warga Garut ya akan menjemput kekasihnya yang bernama Salsabila, dan pada saat mereka ini melewati kawasan Nagrek tepatnya berada di salah satu SPBU, disitulah terjadinya kecelakaan di mana ada mobil yang berwarna hitam dengan plat B300Q itu menabrak kedua korban di sini. Nah, kondisi berdasarkan keterangan saksi di sana seperti apa, Anjas? Jadi kalau kondisinya itu Salsabila itu berada di kolong mobil tersebut, kemudian sedangkan Handi itu memang Handi terpental dari situ. Nah, kemudian sejumlah warga juga mengatakan bahwa mereka ini menolong si para pelakunya ini ada 3 orang atau 4 orang kurang lebih seperti itu, tapi 3 orang adalah yang turun untuk membantu mengangkat kedua korban. Pada saat Salsabila itu dikeluarkan dari kolong mobil tersebut, ditaruh di pinggir jalan, warga mengatakan bahwa kemungkinan besar Salsabila memang sudah meninggal pada saat terjadinya kecelakaan tersebut. Dugaannya seperti itu karena tidak ada gerakan lagi, sudah tidak ada gerakan dari tubuh Salsabila sendiri. Tapi kalau untuk Handi, sejumlah warga mengatakan bahwa saksi di sana, Handi itu tangannya masih sempat bergerak begitu. Tapi kan kita akhirnya juga ketahui bahwa kedua korban tersebut akhirnya meninggal dunia. Kemudian kenapa kok Anjas dari ketiga pelaku ini mereka tidak membawa ke rumah sakit? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah mereka sebegitu kejamnya, sebegitu teganya? Karena ada dugaan ini, jangan-jangan mereka ini korbannya Handi dan juga Salsabila malah justru dihabisi di situ di sungai, karena kan 2 hari kemudian ditemukan di aliran Sungai Serayu di dua wilayah. Pertama adalah Banyumas dan juga Cilacap. Apa jangan-jangan mereka itu malah dihabisi di sana? Kita nggak tahu juga. Untuk mengetahuinya tentunya harus dibuktikan dengan cara ilmiah, yaitu adalah dengan otopsi. Karena kan otopsi bisa mengetahui waktu kematian dan juga penyebab kematiannya seperti apa. Nah, gimana ceritanya Anjas bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kok warga kecolongan gitu, bukannya dibawa ke rumah sakit tapi malah ketemu di situ gitu. Jadi dari sejumlah saksi mengatakan bahwa kalau pada saat terjadi kecelakaan tersebut, warga juga datang ya, kita bisa melihat dari foto-foto yang beredar, sejumlah warga itu berusaha menolong, membantu, tapi memang saksi mengatakan bahwa mereka ini justru malah dibentak dan dilarang oleh ketiga pelaku yang bilangnya katanya, udah jangan ikut campur, kita yang akan tanggung jawab, kita akan bawa ke rumah sakit. Tapi ternyata faktanya kan sudah lebih dari 10 hari keluarga korban
dari keluarga Handi dan juga Salsabila itu mereka mencari kemana-mana putra-putri mereka, tapi tidak ditemukan. Bahkan orang tua dari Handi, ayahnya juga mengatakan di hari ke-10, tepatnya di tanggal 19 kemarin ya, beliau itu sudah sangat pasrah, katanya sudah mengikhlaskan kepergian Handi. Tapi justru karena ikhlas tersebut, bapak dari almarhumah Handi ini malah ditelepon oleh dari kepolisian Jawa Tengah dan menyatakan bahwa ditemukan ada 2 jenazah yang mirip dengan korban yang terjadi kecelakaan di kawasan Nagrek tersebut. Nah, sebenarnya kalau kalian juga pengen tahu bahwa ini kasusnya juga sangat menyedihkan sekali ya. Kalau kita melihat dari kronologi kan kita ketahui 8 Desember kecelakaan, terus 10 Desember itu ada 2 tubuh manusia ditemukan di aliran sungai Serayu tersebut. Ini belum tahu pada saat di daerah Banyumas dan juga Cilacap ditemukan 2 tubuh tersebut, keluarga dari Handi dan juga Salsabila nggak tahu kalau itu adalah mereka begitu, karena baru diketahuinya kan kemarin kan kasus ini gitu. Nah, kemudian kita juga ketahui bahwa pada saat kedua jenazah ini ditemukan, kemudian tidak ada yang mengklaim punya siapa keluarga itu, jadi kedua korban tuh sudah dimakamkan di Cilacap, kurang lebih seperti itu. Makanya kita melihat bahwa sudah tragisnya luar biasa. Kita akan lihat foto-fotonya, tapi sebelumnya kita akan coba simak keterangan dari Pak Etes Hidayatullah yang merupakan ayah dari Handi. Beliau di sini mengatakan dengan sedu, sedan, dengan sangat sedih sekali mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, kepada warga Cilacap yang akhirnya sudah bisa menemukan putranya walaupun putranya dalam keadaan tidak bernyawa. Ini yang dikatakan Pak Ecep ya pada saat diwawancara di TV One. Kepada di sana di Banyumas, masyarakatnya yang membantu evakuasi anak saya sampai dapat. Saya tidak bisa membalas apa-apa pada warga yang bisa mengevakuasi. Berputar dan terima kasih. Ya. Pak Etes di sini benar-benar nggak bisa menutupi lagi kesedihannya ya, karena kita bisa maklumi lah ya, namanya juga seorang ayah pada saat kehilangan anaknya itu pasti luar biasa. Apalagi Pak Etes juga mengatakan kok mereka ini jahat sekali ya, ngelebihin emang anak saya itu binatang begitu, ditabrak, dibuang begitu aja. Ini yang terjadi yang pada kedua korban ini, dan kita nggak bisa menutup mata bahwa kasus ini benar-benar kayak kejahatan kemanusiaan gitu. Sekali lagi, apakah beneran kalau memang dugaan dari warga sekitar kan mengatakan bahwa kedua korban itu salah satunya adalah yang Salsabila diduganya adalah sudah meninggal. Ini kita belum tahu kan ya, karena untuk melihat apakah orang tersebut beneran meninggal atau tidak kan harus tim kedokteran yang menentukannya. Nah, kalau untuk si Handi sendiri memang masih ada gerakan pada saat terjadinya kecelakaan dan kemungkinan besar masih hidup. Tapi aku yakin si Salsabila ataupun Handi untuk yang mengatakan dia hidup atau meninggal pasti harus ada dari tim kedokteran, dan masih ada kemungkinan bahwa sebenarnya 3 pelaku ini adalah orang-orang yang bisa aja mereka malah justru membunuhnya mereka di situ karena ingin lari dari tanggung jawab. Nah, kemudian bukankah Anjas bilang tadi bahwa nomor polisi kendaraan tersebut sudah diketahui? Ya, betul. Jika memang benar, dugaannya adalah sejumlah saksi dan juga media massa mengatakan plat nomornya adalah plat B300Q. Ini adalah plat asal Jakarta B. Tapi juga hasil investigasi dari sejumlah wartawan, terutama dari Tribun ya, yang mengatakan bahwa mobil ini ternyata setelah dicek Polreknya, polisi registrasi yang notabene sangat gampang di Indonesia diceknya, ini mobilnya sudah dijual dan sudah balik nama. Ini kalau kita cek ya dari tanggal 8 Desember kecelakaan, sekarang tuh tanggal 20, let's say tanggal 18 lah sudah ketahuannya. Dalam waktu 10 hari pada saat keluarga korban sedang kebingungan mencari ke sana sini walaupun mereka tahu memang terjadi kecelakaan. Kenapa keluarga korban juga tahu? Logikanya adalah kan kecelakaannya motor, pasti keluarga korban juga tahu kan ya bahwa motor tersebut adalah motor dari anaknya, dan tapi orangnya tidak ada, mereka mencari ke rumah sakit, kemana-mana tidak diketemukan, ya pasti orang tua mana yang tidak stres begitu. Nah, kembali lagi mengenai
plat B300Q ini sendiri, ini mobil ternyata sudah dijual dan sudah dibalik nama dalam waktu 10 hari tersebut. Dan menurut aku sih untuk mengetahui data-datanya tidaklah terlalu sulit ya pada saat seseorang balik nama kendaraan, baik itu motor ataupun juga mobil, itu kan pasti juga ada data-datanya gitu. Dari siapa ke siapa, itu harusnya sih tim kepolisian tidak terlalu sulit ya untuk mencari data siapakah pemilik awal dari kendaraan B300Q ini sendiri. Nah, kalau kita lihat foto-fotonya di sini, teman-teman juga yang foto-foto ini kan ya, ini adalah foto di mana kendaraan mobil hitamnya, ini namanya apa ya? Ini pick up atau kijang, aku nggak begitu pahamin, tapi warnanya adalah warna hitam. Ini kan yang melihat kecelakaan itu kan ada banyak banget ya, ada mungkin puluhan warga tuh pada nonton semua di depan, tidak semuanya menonton, tapi ada sebagian yang membantu, tapi memang kenapa kok si kejadian ini, kasus ini, warga tidak ikut ke rumah sakit karena memang dilarang oleh ketiga pelaku. Nah, ini adalah foto-foto yang pertama, apa ya, ini ada, kok ini menurut aku yang pakai baju merah bukan pelakunya ya, karena dia pakai helm kan ya. Mungkin ini adalah orang warga atau pengendara yang lewat saat itu membantu. Kemungkinan besar dugaan pelakunya adalah karena kalau kita mau masalah hukum, belum ada putusan pengadilan, kita masih menggunakan kata dugaan, walaupun ini cenderungnya sudah sangat kuat sekali. Yang pertama dugaanku adalah, ini adalah si pria yang pakai masker, yang pakai apa, kaos atau mungkin baju putih. Kemudian yang kedua adalah yang hitam, dia juga pakai headphone, rambutnya memang cepak semua, nggak tahu nih, badannya tegap. Ya kita nggak bisa, ada beberapa orang yang bilang jangan-jangan ini adalah, ya nggak boleh, aku tahu kalian sudah berpikir kemana, tapi untuk yang berprofesi seperti itu, security, satpam, ataupun juga algojo atau macam-macam juga nggak bisa mengejudge dari appearance atau penampilannya aja. Nah itu adalah yang pertama, ini adalah kalau aku melihat di sini, yang dibopong pertama itu adalah, ini adalah si Handi ya, korban Handi, dibopong. Kemudian kalau Salsabila itu kita lihat bahwa tubuhnya itu berada di depan gang, dan memang keterangan warga tubuh Salsabila ini dikeluarkan dari kolong mobilnya dia begitu. Nah yang paling menyedihkan lagi dari keterangan warga di sana yang melihat bahwa Salsabila itu pada saat akan pengakuan mereka dibawa ke rumah sakit, tubuh Salsabila itu dimasukkan ke dalam mobil itu di tengah-tengah, duduk di tengah mobil, di kursi, di joknya begitu. Sementara kalau si Handi ini katanya tubuhnya dia itu dari saksi yang melihat dimasukkan ke dalam bagasi gitu. Oke, dan ini yang nggak habis pikir kok mereka tega gitu ya, membuang kedua jenazah begitu, kedua tubuh manusia, kalaupun mereka memang sudah tidak, seandainya ada kemungkinan bahwa mereka memang meninggal dunia pada saat dilarikan ke rumah sakit, ya mereka juga manusia kan ya, bukan kucing. Orang kucing aja kalau kita tabrak, kita masih punya hati nurani, kita ada yang menyingkirkan, kemudian menguburkan, apalagi ini manusia begitu. Jadi ini sangatlah menyedihkan sekali, dan aku berharap bahwa tim kepolisian bisa segera menangkap dugaan dari ketiga pelaku ini, yang memang sudah ada videonya, sudah tersebar, bahkan juga sudah ada plat nomor polisinya, dan bisa dilacak walaupun mobilnya sudah dijual begitu. Oke, dan ini pelajaran banget ini bagi kita ya teman-teman, pada saat apa ya, ini bukan tentang, nggak semua, kita tahu bahwa kecelakaan itu adalah musibah ya, takdir lah boleh dibilang seperti itu. Tapi kalau sudah kejadian seperti ini, apakah menurut kalian ini adalah takdir begitu? Menurut aku sih enggak ya. Kita nggak bisa menghindari musibah terjadi ke kita, tapi bagaimana reaksi kita menghadapi musibah, menurut aku itu yang harus dikritisi di sini. Dan apakah ini termasuk pasal kecelakaan murni, ataukah ada faktor pembunuhan atau pembunuhan berencana? Itu adalah nanti tim kepolisian yang akan melihat kasusnya secara detail. Apakah ini murni kecelakaan, apakah pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana. Dan kita doakan semoga keadilan untuk Handi dan juga Salsabila segera akan terjadi di dunia, walaupun nanti di akhirat juga pasti akan ada pengadilan dari Tuhan sendiri. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Mudah-mudahan segera tertangkap, sebarkan foto-foto mereka ini agar tim penyidik dan juga orang-orang yang berada di Indonesia ataupun di kawasan Pulau Jawa ataupun dimanapun berada, mereka bisa merecognize siapakah para pelaku ini. Dugaannya seperti itu. Kalaupun mereka bukan pelaku, bukan yang menyetir, karena ya kemungkinan besar yang akan menjadi, kalau ini murni kecelakaan, yang harusnya menjadi
tersangkanya harusnya adalah supirnya, tapi karena ini sudah melibatkan dengan isu lainnya lagi di mana mereka tidak membawa ke rumah sakit, dugaannya mereka sebenarnya masih hidup, tapi karena ditelantarkan mereka menjadi meninggal dunia, atau bahkan ada cerita yang lebih sedih lagi lainnya. Kemungkinan besar yang menjadi tersangka ini bukan cuma supirnya aja, tapi juga orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang diduga ada 3-4 orang. Awalnya harusnya cuma supir aja yang bisa menjadi tersangka, tapi karena reaksi mereka begitu sangat menyedihkan dan tidak berperi kemanusiaan, kemungkinan besar yang menjadi tersangka akan menjadi 4 orang tersebut, 3 atau 4 berdasarkan keterangan dari warga yang memang melihat saat itu, karena kejadiannya kan di 8 Desember 2021 sekitar setengah 4 sore yang masih siang hari dan dilihat banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian yang positif dan mudah-mudahan kita doakan keluarga dari kedua korban diberikan ketabahan dan kedua korban mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Kode Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.